Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatin dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan pada PT Semen Indonesia. Analisis yang pertama yaitu analisis year to year. Untuk analisis year to year, laporan posisi keuangan, saya mengambil dari dua laporan posisi keuangan, yaitu laporan posisi keuangan 2019 dan laporan posisi keuangan 2020. Di analisis year to year ada perubahan absolut dan perubahan relatif. Perubahan absolut caranya yaitu laporan posisi keuangan 2020 dikurangi laporan posisi keuangan 2019. Hasilnya seperti ini. Dan untuk perubahan relatif, caranya yaitu perubahan absolut dibagi dengan laporan posisi keuangan 2019. Hasilnya nanti dipresentasikan. Untuk yang laporan laba rugi, caranya juga sama. Saya mengambil laporan laba rugi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Analisis year to year-nya, yang pertama perubahan absolut dan yang kedua perubahan relatif. Perubahan absolut didapat dari laporan laba rugi tahun 2020 dikurangi laporan laba rugi tahun 2019, hasilnya seperti ini. Perubahan relatif caranya yaitu perubahan absolut dibagi dengan laporan laba rugi tahun 2019 dan hasilnya nanti dipresentasikan. Yang selanjutnya yaitu analisis trend index number. Analisis trend index number saya mengambil dari laporan posisi keuangan 2020, 2019, dan untuk tahun dasarnya saya mengambil dari laporan posisi keuangan 2019. Yang pertama, analisis tren pada tahun 2020, caranya yaitu laporan posisi keuangan 2019 dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasarnya di sini 2018. Dan nanti hasilnya dipresentasikan. Dan untuk yang tahun 2020 juga sama. Caranya yaitu laporan posisi keuangan 2020 dibagi dengan tahun dasar, yaitu laporan posisi keuangan 2018. Dan selanjutnya untuk laporan laba rugi, saya juga mengambil dari laporan laba rugi 2020, laporan laba rugi 2019, dan tahun dasarnya laporan laba rugi tahun 2018. Analisis tren 2019, caranya yaitu laporan laba rugi tahun 2019 dibagi tahun dasar yang 2018. Hasilnya sekian. Dan untuk yang 2020 juga sama. Laporan laba rugi tahun 2020 dibagi tahun dasarnya di sini 2018. Dan nanti hasilnya ini dipresentasikan. Selanjutnya, analisis common size. Analisis common size 2019. Caranya yaitu laporan posisi keuangan 2019 dibagi dengan jumlah aset pada laporan posisi keuangan 2019 dan dikali 100%. Dan untuk analisis common size tahun 2020 sama, yaitu
laporan posisi keuangan 2020 dibagi dengan jumlah aset tahun 2020 dikali 100%. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan untuk laporan laba rugi, analisis common size 2019, yaitu laporan laba rugi tahun 2019 dibagi dengan jumlah laba rugi tahun 2019 dikali 100%. Dan analisis common size 2020, caranya laporan laba rugi 2020 dibagi dengan jumlah laba rugi pada laporan laba rugi 2020 dikali 100%, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kredit. Di dalam analisis kredit terdapat analisis likuiditas. Analisis likuiditas terdiri dari current ratio, asset ratio, cash ratio, working capital ratio, days sales in AR, days sales in inventory, dan days sales in AP. Dan satunya net trended cycle. Pertama, rumus current ratio. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi utang lancar, yang hasilnya seperti ini. Asset ratio, rumusnya current asset dikurangi current asset dikurangi inventory dibagi utang lancar, yang hasilnya seperti ini. Cash ratio, kas dan setara kas dibagi utang lancar, hasilnya seperti ini. Working capital ratio, rumusnya jumlah aset dibagi utang lancar. Dan untuk days sales in AR, days sales in inventory, dan days sales in AP, kita harus menghitung rata-rata piutang, rata-rata persediaan, dan rata-rata utang. Dengan cara yang pertama, rata-rata piutang. Caranya piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Untuk 2019, piutang awalnya yaitu pada tahun 2018 sekian dikurangi piutang akhir pada 2019 dijumlahkan hasilnya sekian dan kemudian dibagi 2. Dan untuk yang 2020 sama, piutang awalnya diambil dari 2019 terus dikurangi, terus piutang akhirnya 2020 ditambah dan dibagi 2. Untuk rata-rata persediaan awal untuk 2019, persediaan awalnya diambil dari 2018, persediaan akhir diambil dari 2019. Persediaan awal dan ditambah persediaan akhir dibagi 2, hasilnya sekian. 2020 juga sama, persediaan awal diambil dari 2019, persediaan akhir diambil dari 2020, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, hasilnya sekian. Untuk rata-rata utang awal, untuk rata-rata utang 2019, utang awal diambil dari 2018, utang akhir diambil dari 2019, ditambah dan dibagi 2, hasilnya sekian. Dan yang 2020 juga sama, utang awal diambil dari 2019, utang akhirnya dari 2020, ditambah dan dibagi 2. Dari hasil-hasil tersebut, kita masukkan ke sini. Days sales in AR, rata-rata piutang untuk 2019 nanti dilihat di sini yang tadi, terus dibagi penjualan per
360, hasilnya sekian. Untuk day sell in inventory juga sama, rata-rata persediaan diambil dari yang tadi, dibagi HPP per 360, hasilnya sekian. Day sell in AP, rata-rata utang dibagi HPP per 360, hasilnya sekian. Dan untuk net trade cycle, yaitu day sell in AR ditambah day sell inventory dikurangi day sell in AP, hasilnya sekian. Untuk 2020 juga sama caranya seperti 2019, cuma diambilnya yang 2020. Selanjutnya, analisis solvabilitas. Analisis solvabilitas ada beberapa. Yang pertama, debt to asset ratio. Yang kedua, long term debt to equity ratio. Yang ketiga, debt to equity ratio. Dan yang keempat, time interim earned ratio. Debt to asset ratio, rumusnya total hutang dibagi total aset, hasilnya sekian. Long term debt to equity ratio, yaitu rumusnya total hutang jangka panjang dibagi total modal, hasilnya sekian. Debt to equity ratio, rumusnya total hutang dibagi total modal, hasilnya sekian. Time interim earned ratio, rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Untuk yang 2020 juga sama, cuma diambilnya dari tahun 2020. Untuk selanjutnya, probabilitas dan aktivitas dalam laporan laboratori. Analisis probabilitas ada beberapa, yaitu yang pertama gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga return on equity, yang keempat return on asset, yang kelima return on investment. Yang pertama, gross profit margin, rumusnya laba kotor 2019 ya. Laba kotor dibagi penjualan, hasilnya sekian. Net profit margin, laba bersih dibagi penjualan, hasilnya sekian. Return on equity, laba bersih dikurangi ekuitas, hasilnya sekian. Return on asset, rumusnya laba bersih dikurangi total aset, hasilnya sekian. Return on investment. Untuk laporan laba rugi PT Semen Indonesia kan di sini tidak ada investasi, jadi hasilnya 0. Operating margin, rumusnya EBIT dibagi penjualan, hasilnya sekian. Dan untuk yang 2020 juga sama caranya, cuma diambilnya dari 2020. Yang selanjutnya analisis aktivitas. Analisis aktivitas juga ada beberapa. Yang pertama, perputaran kas dan setara kas. Yang kedua, perputaran piutang. Yang ketiga, rata-rata umur piutang. Yang keempat, perputaran persediaan. Yang kelima, rata-rata umur persediaan. Yang ke-6, perputaran total aset. Yang ke-7, perputaran aset tetap. Untuk rumusnya, kita terlebih dahulu menghitung rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Rata-rata persediaan, terus rata-rata utang. Caranya yang pertama rata-rata piutang 2019, piutang awal diambil dari 2018, piutang akhirnya diambil dari 2019, dijumlahkan dan dibagi 2. Untuk yang 2020 sama, cuma piutang awalnya tahun 2019, piutang akhirnya 2020, ditambah dan dibagi 2. Dan untuk rata-rata persediaan 2019, persediaan awalnya diambil dari 2018,
persediaan airnya 2019 dan dijumlah keduanya dibagi 2. Hasilnya sekian. Untuk yang 2020 sama, cuma bedanya di persediaan awalnya diambil dari 2019, persediaan air 2020 ditambah dan dibagi 2 hasilnya sekian. Rata-rata utang 2019, kas dan setara kas awal diambil dari 2018, kas dan setara kas air diambil dari 2019 ditambah terus dibagi 2. Yang 2020 juga sama, kas dan setara kas awal dari tahun 2019, kas dan setara kas airnya 2019 dijumlahkan dan dibagi 2. Analisis aktivitas 2019, perputaran kas dan setara kas. Penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas yang tadi sudah dihitung. Hasilnya sekian. Perputaran piutang, penjualan dibagi rata-rata piutang yang tadi, yang ada di sebelah. Hasilnya sekian. Rata-rata umur piutang, 360 dibagi perputaran piutang. Perputaran persediaan, rumusnya HPP dibagi rata-rata persediaan yang ada di samping tadi. Perputaran total aset, rumusnya penjualan dibagi total aset, hasilnya sekian. Perputaran aset tetap, rumusnya penjualan dibagi aset tetap, hasilnya sekian. Dan untuk yang 2020 juga sama caranya, cuma bedanya cara mengambilnya yang 2020 dan 2019. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.